Assalamualaikum. Bersama saya Mutia. Di kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai perilaku biaya aktivitas, dan di video kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan yang telah saya dapatkan. Nah, sekarang saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu mengapa biaya campuran menimbulkan masalah sewaktu dilakukan pengklasifikasian biaya dalam kategori biaya tetap dan variabel. Jawabannya karena data yang tersedia untuk melakukan pengklasifikasian biaya variabel dan biaya tetap dalam biaya campuran itu hanyalah informasi jumlah biaya suatu aktivitas dan jumlah penggunaan aktivitas, sehingga akan sulit bagi kita dalam mengidentifikasi biaya tanpa adanya ukuran penggunaan atas biaya variabel atau biaya tetap tersebut. Lanjut pertanyaan yang kedua, yaitu mengapa grafik scatter adalah langkah pertama yang baik untuk memisahkan biaya campuran ke dalam komponen tetap dan variabelnya? Jawabannya karena grafik scatter ini bertujuan melihat apakah asumsi hubungan linear wajar atau tidak. Dengan menggunakan grafik tersebut, beberapa titik yang tampaknya tidak cocok dalam pola umum perilaku biaya, sehingga akan menunjukkan dan bisa dieliminasi dan mungkin menuntun pada perkiraan yang lebih baik. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana metode scatter plot memisahkan biaya tetap dan variabel dari biaya campuran? Bagaimana cara kerja metode tinggi rendah dan mengapa kedua metode tersebut berbeda? Jadi, metode scatter plot ini menyangkut pemeriksaan grafik scatter. Ada suatu plot yang menunjukkan jumlah biaya campuran pada berbagai tingkat aktivitas yang berbeda. Beda dengan metode tinggi rendah, metode tinggi rendah ini menentukan persamaan suatu garis lurus dengan terlebih dahulu memilih dua titik tinggi dan rendah yang digunakan untuk mengukur parameter perpotongan dan kemiringan. Kedua metode tersebut berbeda karena metode tinggi rendah ditentukan oleh jumlah tinggi dan rendah dan variabel bebas. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir, yaitu jelaskan yang dimaksud dengan metode kuadrat terkecil. Mengapa metode ini lebih baik daripada metode tinggi rendah dan metode scatter plot? Jadi, metode kuadrat terkecil ini adalah metode statistik untuk menentukan suatu garis yang paling sesuai dengan serangkaian data. Metode ini digunakan untuk memecahkan komponen tetap dan variabel dari biaya campuran. Metode ini lebih baik dari metode tinggi rendah dan metode scatter plot. Kenapa? Karena metode kuadrat terkecil menghasilkan garis yang paling sesuai dengan titik-titik data, sehingga banyak yang lebih merekomendasikan daripada metode tinggi rendah dan scatter plot. Selain itu, metode kuadrat ini memiliki keunggulan dibandingkan metode lainnya dalam menilai keandalan persamaan biaya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.